Gimana kalau agama itu cuma ada satu, apakah masih ada perang? Kalau ada perang, kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain? Ini lebih gimana ya pertanyaannya ya? Ya, kalau menurutku ya tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu nggak akan pernah berhenti konflik kepentingan. Setuju. Menurut lu Masalah agamanya sih. Betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini, pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intra agama? Intragama tuh kayak gimana maksudnya? Di dalam agama sendiri. Intragama? Oke, aku supaya antum lebih yakin ya. Lebih banyak problematika seagama atau lain agama? Lain agama? Nggak tahu ya, gue nggak Seagama. bayang sih. Seagama. Justru problemnya antara yang seagama gitu. Betul. Lu bayangin ya, aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Iya, gue nonton di podcast dari Betul. gitu. Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah, artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antar agama. Contoh misalnya, kalau ada orang nggak sholat dan dia bukan muslim, Erik nggak sholat. Masa kita kemudian ngomongin, Rick, lu parah lu, nggak bersyukur lu, nggak mungkin kan? Orang dia bukan muslim, gitu kan ya. Kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim nggak sholat, nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang jangan langsung kita judge. Ada yang bilang kita harus judge, nanti besok dia mati gimana? Ada yang judge-nya dengan keras dan segala. Dan itu buat konflik tuh. Kebayangkan ya. Nah artinya pemahaman terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama. Gitu. Nah, tim mama tapi ngomporin terus. Iya, jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar, maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu, tapi manusianya yang membuat sumber konflik. Manusianya balik lagi ke kepintaran kebaikan. Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik. Oke, kebayang. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik? Envy, jealous. Jealous, oke. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya 7 dosa besar itu lah ya. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain, kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar daripada orang lain, kita mau nolong orang. Tuh, gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa gak ya? Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk. Iya benar. Dia lebih pintar, dia menjajah. Gitu kan? Benar. Lo happy gak pas gue beli mobil baru gue? Oke, berarti dalam hati.